Halo, welcome back to the YouTube channel. Happy Monday all. Kita ketemu di Weekly Market Outlook. Di video kali ini kita akan bahas untuk Market Outlook satu minggu ke depan dari tanggal 13 hari Senin ini sampai dengan tanggal 17 pada hari Jumat yang akan datang, November. Ya, kita langsung mulai aja dari pembahasan pertama yaitu Market Gold seperti biasa. Untuk Market Gold, minggu lalu saya expect market untuk up ya di sekitar area 1950-an ya untuk up, namun ternyata dia break lagi ke bawah. Terakhir saya kena stop out di 1940. Oke, it's okay, dan harga ternyata memang masih turun 1934 sekarang. Nah, untuk minggu ini bias saya belum ubah ya bias saya. Final stop loss-nya atau invalidasinya adalah di 1907. Jadi kalau dari harga sekarang 1935 ini saya berencana untuk ngapain? Saya nggak berencana untuk ngapa-ngapain dulu. Oke, saya akan liquid and see dulu. Kalau misalkan harganya drop terus, maka makin bagus. Karena kenapa? Kita akan buy di harga yang lebih rendah, artinya lebih dekat dengan level invalidasi, sehingga resikonya tidak terlalu besar. Level invalidasinya adalah di bawah 1907. Oke, berikutnya itu adalah di sini, harga low yang di sini. Ya, 1866. Oke, di bawah 1866. So that's why di bawah 1907 itu harus stop dulu karena invalidasi berikutnya kurang lebih 390 pips ke bawah. Jauh, cukup jauh ya. Jadi skenario yang pertama adalah dari harga sekarang, harga running sekarang dia drop. Oke, dia drop ke bawah. Oke, nah ketika dia drop ke bawah dia akan complete ya pola expanding flatten di sini untuk push up. Nah, target push up-nya untuk minggu ini saya lihat adalah 1971 sampai dengan 1977 ya. Target push up-nya adalah 1971 sampai dengan 1977. Oke, jadi kalau dia drop dulu saya akan buy. Oke, karena kenapa? Risk-nya ini tidak terlalu besar jadinya. Kalau di harga sekarang 1935 ke 1907 roughly-nya itu atau kasarnya itu adalah 280 pips, terlalu besar. Oke. Nah, jadi saya tunggu dia untuk drop dulu. Oke, mendekati area ya di sini 1907, di bawah 1920 saya akan get ready untuk buy dengan konfirmasi adalah minimal di H1 atau H4 apabila saya melihat ada candle engulfing ya, bullish engulfing yang bentuknya seperti ini. Ya, yang dominan bullish ya. Artinya buyer tuh atau big player tuh masuk. Oke. Atau paling enggak kalau di 4 jam nggak ada, di 1 jam. Sorry, di 1 hari maksud saya. Di 1 hari ya ada engulfing seperti ini ya, seperti ini atau seperti ini ya. Oke, kalau ini terlalu besar ya mungkin seperti ini. Kalau di 1 hari ada, oke, nah maka saya akan masuk ya ketika terutama harga di bawah 1920 terjadi engulfingnya. Oke, jadi dari sana saya akan buy dengan target adalah 1971. Karena kenapa? Karena kalau dia pun harus lanjut ke kejatuhan yang kembali sampai di bawah ya mungkin area Fibo 50% atau 61,8%, maka saya lihat dia perlu untuk ada koreksi dulu sebelum dia drop. Oke, itu yang pertama. Jadi dia turun dulu untuk mengejar ke atas yaitu 1971. Yang kedua adalah kalau let's say dia nggak drop, let's say ini it's over, dia di sini udah kelar, harga low di sini, harga low hari ini 1927. Lalu dia naik ya, naiknya itu impulsively. Oke, di area sekitar sini saya akan buy, saya adalah sell untuk ke bawah. Oke, karena kenapa? Karena menurut saya permasalahannya adalah ini harga memang harus naik. Cuman kita nggak tahu naiknya ini adalah dia drop dulu baru dia naik, atau dia naik dia drop baru dia naik lagi. Oke, nah skenario mana yang mungkin terjadi ya? Kita nggak perlu nebak-nebak, kita nggak perlu spekulasi. Di sini kita lihat aja, kalau harga marketnya drop dulu, maka saya akan buy ketika di bawah 1920. Kenapa? Karena cukup dekat dengan risk saya atau final stop loss saya, sehingga risknya tidak besar. Oke, dan rewardnya juga cukup bagus. Ya, let's say kita buy di 1920, risk kita adalah 130 pips. Cuman kalau naik ke atas adalah 50-an pips. Ya, artinya itu adalah sekitar 1:3, jadi cukup bagus. Oke, lalu berikutnya kalau dia naik, dia naik dulu, baru dia drop, maka di area sekitar sini saya akan incar
untuk open posisi sell 1971 sampai dengan 1977. Final stop loss-nya itu adalah di atas 1977. Oke, jadi itu untuk outlook gold minggu ini. Ya, kita tunggu dia mau turun dulu, kita akan buy. Kalau dia naik dulu 197 di harga sekarang, kalau dia naik impulsively, saya nggak tertarik untuk enter. Saya akan enter ketika 1970-an atau 1960-an sampai 1971. Itu adalah harga saya ancang-ancang untuk enter posisi sell. Oke, dari market gold kita akan beralih ke market US oil. Untuk market US oil, ya, market US oil ini gimana? Nah, untuk market US oil ini mirip-mirip, cuman corrective structure-nya ini beda. Ini adalah regular flat, ya, betul seperti ini. Nah, untuk regular flat ini idealnya itu adalah kita buy ketika harga di bawah atau bereaksi di harga 74, ya, 74.10 sampai dengan di sini, ya, batasannya 72.60-an, ya, 72.60-an sampai dengan 74. Area 130-an pips ini adalah area untuk kita untuk enter buy dengan target kemana? Dengan targetnya adalah up kembali, ya, up kembali, ya, minimal ke 79 sampai 80. Oke. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu apakah dia akan drop baru langsung push atau dia naik dulu baru turun. Nah, let's say kalau dia naik dulu. Kalau dia naik dulu, maka kita akan incar sell dimulai dari harga 78-80-an sampai dengan 80-20-an. Ya, let's say dari 7, karena kenapa di sini ada order block, ya, di sini. Ya, ada 78-80-an sampai dengan 80-28. Ini adalah 61,8% koreksi. Final stop loss itu di sini. Oke. Ya, final stop loss itu di sini, atau bisa juga ya area di sini, ya, 81-20-an sampai dengan 82-19. Oke, let's say dia naik dulu baru drop. Oke. Ya, cuman saya lebih nyaman untuk buy. Oke, jadi personally saya expect ini drop dulu. Ini akan get extended ke bawah sini seperti begini. Jadi ketika dia masuk kotak biru ini, saya akan get ready untuk buy, ya, dimulai dari harga 74.10 sampai dengan sekitar 72.60. Oke, 74.10 sampai 72.60 itu adalah range 150 pips, 130 sampai 150 pips saya untuk ambil posisi buy. Oke, ambil posisi buy. Ya, jadi itu yang saya expect dari market US oil pada saat ini. Ya, outlook saya adalah saya expect personally saya expect dia drop dulu baru push up. Tapi kalau dia naik dulu juga oke, di antara dua area ini, ya, 7877 sampai dengan 7970 atau 81 sampai dengan 882 untuk ambil incar posisi sell, drop untuk apa ya, untuk turun ke bawah, untuk even break low yang di sini lagi. Jadi sebelum dia break low di sini, kalau dia naik, ya, saya akan incar posisi jual. Nah, untuk risknya ini ya mesti di sini, ya, menurut saya di atas 8357. Jadi kalau terlalu besar, bisa saja saya juga nggak ngambil, kecuali dia kasih saya di sini. Cuman menurut saya secara teknikal, ya, di sini udah bisa sell, ya, area sini udah bisa sell. Cuman stop lossnya ini cukup jauh. Itu aja. Jadi disesuaikan dengan keadaan akun masing-masing atau profil resiko masing-masing. Jadi kalau personally saya nggak akan ambil di sini, ya, cuman technically di sini sudah bisa ambil, tapi jarak risknya cukup besar. Jadi personally saya nggak akan ambil di sini, minimal saya akan ambil di area 61,8 ke atas sampai dengan di sini. Ini saya baru akan ambil posisi jual. Oke, kalau dia nggak nyampe di sini, dia drop, biarkan dia drop. Saya akan buy ketika di kotak warna biru di bawah ini, ya. Oke, dari US oil kita akan masuk ke 3 market yang masuk dalam watchlist saya, yaitu USD JPY, GBP JPY, dan Euro AUS, ya, Euro AUSI. Ya, kita akan bahas mulai dari USD JPY terlebih dahulu. Oke, ini adalah market USD JPY, ya. Ini adalah market USD JPY. Ini saya tandai dulu di sini. Ini adalah final stop loss, ya, final stop loss untuk outlook down, ya, untuk outlook down. Oke,
Nah, jadi uh, tanggal 1 November, ya berarti kira-kira 1,5 minggu lalu, harganya itu high 151.727. 151.727. Oke, 151.727. Di sini sebentar. Di sini harga tertingginya tahun lalu ya menurut IDC. Ini broker IDC, sorry. Source-nya IDC ya maksud saya. Nah, 151.945. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, here's the plan buat teman-teman yang masih kosong posisinya. Jadi ini adalah salah satu yang masuk dalam watchlist. Kenapa? Karena risknya menurut saya tidak terlalu besar dari harga sekarang. So, di area sekarang ini adalah area sell. Oke, best case ini kalau dia break high daripada tanggal 1 November, 151.727. Kalau dia bisa break high dari sini, kalian bisa enter, misalkan 151.80, 151.90. Stop loss kalian taruh di atas 151.94. Targetnya kemana? Targetnya all the way minimal ke sini. Ya, 149.10, 149.20 lah, let's say. Tambah spread kan. Di sini harga low-nya adalah 149.13, let's say 149.20. Jadi ya cukup gak terlalu jauh ya. Jadi kurang lebih 30-40 pips untuk stop loss. Tapi target ke bawahnya bisa sekitar 200-an pips. Jadi cukup bagus untuk risk and reward menurut saya. Oke, final stop loss mesti di atas ini ya, 151.945. Jangan taruh di atas ini. Oke, kalau teman-teman yang sell harga sekarang, jangan taruh stop loss di atas ini karena kemungkinan dari harga ini up, dia down, kemudian correctively up begini, dia akan kemungkinan besar dia akan break di atas harga high ini. So buat teman-teman semuanya yang mau entry posisi, yang belum ada entry posisi di antara harga sekarang or even slightly di atas harga high kemarin 1 November, itu adalah area yang cocok untuk entry posisi sell. Stop loss, final stop loss taruh di atas ini ya, 151.94. Jadi 152 sekian kalian taruh, kalian atur sendiri. Oke, targetnya minimal ya ke sini 149, antara 149.13 sampai 149.20 ya, include dengan spread kalian. Oke, jadi ini untuk USD Yen. Saya tidak mengubah outlook saya walaupun dia nggak turun-turun. Saya masih stay dengan outlook saya, yaitu drop. Oke, why? Karena bigger picture-nya seperti begini. Ya, ini up, down di sini, ini juga down, dia break low yang di sini ya, dia break low yang di sini, dia break low yang di sini, dia break low yang di sini. Jadi ini adalah tanda reversal break, namun dia naiknya ini korektif. Jadi artinya untuk impuls yang turun ini terjadi korektif up ke atas dan kita akan punya impuls berikutnya turun. Nah, pertanyaan adalah kalau memang kita akan punya impuls berikutnya turun seperti ini, kenapa di atas ini kita harus stop loss? Karena kalau dia break di sini, di atas ini, kita nggak tahu ya berikutnya itu mau kemana lagi, kita nggak tahu, nggak kelihatan. Jadi kita akan tunggu pattern berikutnya, pattern yang dibentuk kalau let's say dia break 151.945 ini, kalau dia break ke atas ya apa yang akan terjadi kita lihat ya, kita lihat. Nah, kalau bahasa orang retail ini kan double top juga kan, double top. Let's see ya, let's see kita market mau kasih kita seperti apa. Kita boleh planning. Risk and reward cukup bagus, very tempted ya, sangat menggoda risk and rewardnya bagi saya, sehingga ini masuk dalam watchlist saya untuk kesekian kalinya ya. Jadi diperlukan kesabaran ya untuk panen di USD Yen. Oke, market berikutnya yang mau saya bahas adalah GBP Yen. Oke, untuk market GBP Yen juga sama ya, untuk market GBP Yen juga sama. Saat ini adalah area untuk jual dengan final stop loss itu ya di sini. Ya, final stop loss itu di atas 18676. Jadi kalau saya pribadi 18 di atas inilah saya pasang. Oke, risknya itu adalah 100-an pips ke atas. Targetnya itu adalah minimal ke sini menurut saya. Ya, 18272 low di sini. Oke. Kalian bisa hitung sendiri itu berapa pips, 300-an pips atau even kalau saya sih ya saya expect dia break 18076. Oke, jadi ada dua target untuk take profit. Pertama adalah ketika di bawah low ini ya 18272, atau yang berikutnya adalah 18076. Oke, final stop loss di atas 186764. Oke, jadi untuk GBP Yen
ini kurang lebih mirip-mirip dengan USD Yen. Outlook saya dia adalah bearish ke bawah. Oke, jadi yang berikutnya yang mau dibahas terakhir adalah market Euro OS. Oke, untuk market Euro OS ya, untuk market Euro OS saya pribadi personally saya sudah enter posisi sell 1.6820. Final stop loss adalah di atas harga 1.6845. Ya, 1.6845 final stop loss saya. Jadi tidak terlalu jauh, nggak sampai 100 pips. Targetnya kemana? Targetnya adalah ke sini. Oke, targetnya adalah minimal, pertama itu adalah 6550, 6552, 6550. Berikutnya adalah 6452. Low-nya ini 6452, 1.6452. Oke, jadi kalau kalian sell, ini swing trade ya, kalian sell. Oke, kalian sell, dia drop. Di sini kalian boleh take profit 50% dulu. Take profit berikutnya adalah kalau setelah hit take profit 50% di sini, sisa 50% dari portfolio kalian boleh pasang stop loss on entry atau break even. Kemudian kalian boleh take profit lagi berikutnya ketika harga break 50% sisanya itu kalian ketika break harga di 6452. Oke, jadi ini adalah outlook saya untuk minggu ini yang dimana saya akan lebih fokus ya di luar daripada emas dan US oil, USD Yen, GBP Yen, dan Euro OS. Ya, XAU USD tadi outlooknya udah jelas. US oil saya incar untuk buy karena risk and reward itu lebih bagus. USD Yen, GBP Yen adalah sell, dan Euro OS ini adalah sell. Oke, I think that's it. Kita akan ketemu lagi di pembahasan weekly market outlook update berikutnya di minggu depan. Thanks for watching. Trade with care, ya, pakai risk management kalian. All the best for your trade. See you again soon. Bye bye.